poin di bagian pertama dari 3CM ya, fullnya begitu ya, motivasi dan masalah kontekstual. Masalahnya seperti ini. Ada 2 orang guru gitu ya. Ada 2 orang guru yang menyatakan seperti ini. Ini guru yang pertama. Persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Tapi guru yang kedua mengatakan konsep itu salah, Pak. Oke. Jadi persegi merupakan persegi panjang dan juga merupakan jajar genjang. Aduh, gimana ini ya? Makanya guru yang kedua mengatakan konsep itu salah. Berarti artinya persegi bukan persegi panjang dan juga bukan jajar genjang. Nah, kemudian persoalan ini kemudian diungkapkan dan disampaikan kepada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak? Berikan pendapatnya. Guru 1 atau guru 2? Sebagian besar anak ya, real dalam pembelajaran kita, baik siswa yang ada di sekolah dan juga mahasiswa, pasti mendukung pernyataan dari guru yang kedua ini. Konsep ini salah gitu. Konsep ini salah gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, disitulah nanti fungsinya gasing untuk mengarahkan ke sana sampai ke titik kritisnya tadi. Titik kritisnya adalah sampai kepada membuat peta konsepnya. Yuk, sekarang kita lihat apakah kita pendukung yang benar atau pendukung yang salah. Yuk, kita lanjutkan ke bagian yang kedua menuju ke gasingnya. Jadi jawaban sementara yang saya sampaikan ke Anda, jika Anda mendukung guru yang kedua, berarti konsep Anda salah. Nah, konsep Anda salah dan itu yang sering terjadi di sekolah. Nah, ini yang harus diperbaiki di gasing. Jadi prinsipnya nanti teman-teman harus mampu menggali konsep yang salah itu dulu. Itu yang akan dijadikan sebagai prinsip gasingnya. Jadi pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar gitu. Nah, ini karena ini calon gurunya, saya akan tunjukkan langsung bahwa jawaban itu salah. Tapi nanti kalau ngajar di kelas jangan, kasihan mereka ya. Kasihan mereka kalau waduh jawaban kalian salah, goblok. Nah, jangan. Baru nanti akan diarahkan ke pembentukan konsep yang benar. Tapi jawaban Anda saat ini tidak benar gitu ya. Yuk, sekarang baru mengarah ke sini. Masuk ke gasingnya, makanya saya tulis di sini. Ya, gasing masuk di sini. Yuk. Tadi sudah menjawab dan sebagian besar sudah menjawab guru yang kedua dan itu salah gitu. Ya. Sekarang kita perbaiki konsepnya. Langkah pertama dari gasing, kita perbaiki konsepnya dengan cara yang menyenangkan dari sini. Yuk, sekarang perhatikan di sini. Silahkan cek. Ya, silahkan cek. Teman-teman menuliskan dan menggambarkannya itu di kertasnya masing-masing dan nanti dikirim ke, atau nanti langsung ditunjukkan boleh deh. Jangan kalau nanti langsung bisa dituliskan di sini begitu. Oke. Ya, silahkan. Perhatikan gambar cover buku yang ada di sini begitu ya. Gambarkan bangun datar yang ada semua di dalam cover ini ke dalam sini. Ya, silakan teman-teman menggambar dulu. Silakan gambar namanya apa, jumlahnya berapa. Silakan berdasarkan yang ada di sini ya. Silakan. Nah, ini ada cover buku, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan bangun datar setimpal apa saja yang ada di cover buku ini. Silakan. Oke. Gambar dan nanti sampaikan ke saya akan merekap dan memasukkan ke sini. Gitu. Oke, dalam waktu 1 menit saja. Silakan, 1 menit dari sekarang. Semua yang mungkin, gitu ya, semua yang mungkin. Nah, ini gasingnya mulai di sini. Mulai terjadi proses perbaikan konsep di sana.
Oke. Cukup? Cukup ya? Ya, mulai dari Christina dulu. Chris, kamu gambar apa, Chris? Saya di sini gambar apa namanya segitiga itu 2, 3, 4. Segitiga. Ini yang diminta Ada segi 4. segitiga itu 5. Halo, Chris? Itu ada warnanya. Chris? Iya Pak. Bentar. Lihat di sini, Ini. Chris. Bangun datar segi 4. Oke. Oke. Yang 4 itu cover semuanya itu, Pak. Oke, sama, satu covernya ya. Ini ya. Ya. Satu cover. Habis itu yang itu loh Pak, segitiga 2 itu loh kan jadi persegi, Pak, persegi panjang. Ini ya, yang pertama ini ya. Itu. Ini yang pertama ya. Yeah. Oke, ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua itu yang ada itu 1, 2 itu loh Pak. Ini, yang ini ya. Ya, itu. Ini. Terus itu. Terus ada lagi yang ini. Terus Dah, Christina ini dulu. Christina yang ini dulu. Yuk, Bella, Bel. Kamu mana, Bel? Covernya, Pak. Covernya sudah. Oke, berarti yang lainnya. Yang lain. Cover sudah. Yang warna hijau ini, Pak. Yang warna hijaunya. Berarti yang atas ya? Ya, yang atas. Ini ya, kotak yang ini ya, berarti persegi panjang ya? Ya. Ke sini ya, sampai atas ya. Oke. Terus Satu yang lagi. Ini. Yang lagi. Ini, Pak. Yang hitam ini dari ujung ke ujung itu kan. Hitam, ini dari sini gede gitu ya? Iya. Berarti persegi panjang juga? Gimana, Pak? Persegi panjang juga? Iya. Persegi panjang juga ya, dari ujung ini sampai ke sana. Oke, yuk. Kinda sekarang. Kin, kalau kamu menemukan yang mana, Kin? Ini semua masih sama loh. Persegi panjang semua loh. Semua masih persegi panjang semua loh. Yuk. Silahkan. Ini saya hapus dulu ya. Oke, yuk. Apakah tidak ada yang lain? Ada Pak, trapesium. Yuk, trapesium. Trapesium yang mana? Sebentar. Oh, hitam panjang. Hah? Yang bagian hitam bawah. Hitam bawah? Ini ya? Yang ini ya? Hitam ini ya? Ini. Berarti trapesium. Ini ya? Oke, pinter banget. Satu ketemu trapesium. Oke. Ada lagi? Apakah hanya ini saja? Ayo, itu ada adiknya yang belakang, coba suruh jawab gitu. Terus adikmu suruh jawab gitu. Bangun datar segi 4, yang lain yang mana? Ada lagi enggak? Yuk, silahkan. Yang hijau yang bawah juga bukannya persegi panjang. Hijau yang bawah yang mana? Dari mana sampai mana? Ya, yang itu Pak. Ini? Dari terus naik ke samping. Ini ya? Ini tadi ya? Ini sudah tadi? Bukan Pak. Itu kan dibelah hitam dan ini. Ini. Ini yang mana? Sampai ke mana? Dari sini? Sampai ke. Ini? Dari situ ke bawah. Ke sini ya, memanjang ke sini. Boleh juga. Ya. Persegi panjangnya banyak gitu ya. Ya, oke, ini persegi panjang juga. Tadi ini persegi panjang, ini sampai ini 2 ini, ada 2 hitam, 2 hijau, ini juga persegi panjang gitu ya. Ini sampai ke sana juga persegi panjang. Terus ada yang lain nggak? Ada Pak, jajar genjang. Jajar genjang yang mana? Itu segitiga gabungan antara hitam dan biru. Hitam dan ini ya. Berarti ada berapa yang hitam, ada berapa yang biru? Ada satu-satu Pak. Nanti membuat 2 jajar genjang. Ini dengan ini ya? Iya. Ini ya. Ini jajar genjang juga. Pinter banget. Nah, ini jajar genjang loh. Oke ya. Oke, ini jajar genjang. Ada lagi yang lain?
Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Di bawahnya jajar genjang, Pak. Di bawahnya jajar genjang ada apa? Yang berbentuk segitiga itu juga yang itu juga persegi. Boleh juga, tapi sudah yang lain lagi ya. Persegi panjang udah banyak. Jajar genjang udah dapat 1, trapesium dapat 1. Apakah hanya ini saja? Nggak ada yang lain lagi? Saya hapus lagi nih ya. Jajar genjangnya udah dapat, pinter banget ini tadi. Imajinasinya keren. Oke, ini juga sama, imajinasinya keren. Nggak ada yang lain lagi? Nggak ada yang lain lagi? Ya. Yang lain lagi enggak? Kalau kita gabungkan 3 segitiga ini, segitiga 1, 2, dan 3 ini jadi apa? Trapesium. Trapesium. Ini trapesium juga loh. Ini. Ini kan trapesium toh? Bener enggak? Terus ini hitam sama ini trapesium juga enggak? Iya, Pak. Nah, ini trapesium juga ini. Kalau kita lihat di sini. Hitam dengan yang hijau ini. Nah, ini kan trapesium juga ini. Betul enggak? Ini. Benar kan ya? Ini trapesium juga. Kalau ini saya gabungkan dari sini sampai yang ke sini, ini trapesium atau bukan? Yang gede ini. Trapesium juga. Jadi banyak sekali di sana. Nah, baru nanti kita masukkan ke sana. Ini proses perbaikan yang pertama. Oke ya. Kita masukkan ke sini tadi. Yo, yang ini tadi banyak. Ya. Ini tadi banyak ya. Berapa lagi? Minimal ada berapa tadi? Ini persegi panjang ya. Panjang. Ada berapa tadi minimal? Yang gede tadi. Ya, yang gede tadi 1. Terus yang bawahnya ini 2. Terus 3 yang panjang ini boleh ya. 4 yang kecil, 5 kecil, 6 yang kecil, gede, 6, 7. Ya paling enggak ada 7 misalkan ya, ada 7. Jumlahnya ada 7. Kita tuliskan di sini. Nah, nanti anak-anak yang membuat sendiri nanti. Di sini ada 7 katakanlah. Terus apalagi tadi? Jajar genjang ya? Genjang. Atau trapesium dulu nih, saya sudah terlanjur gambar trapesiumnya. Trapesiumnya tadi ada berapa? Ketemu berapa tadi? Trapesiumnya? 2 saja? 4. 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya? Ya paling enggak ketemu 4 lah ya. Ini trapesiumnya ada 4. Trapesium. Ini ada 4. Terus ada lagi apa tadi? Jajar genjang. Ya, ada jajar genjang. Oke, ada jajar genjang. Ada berapa tadi jajar genjangnya? 2 kalau nggak salah kan. Ya, paling tidak kita sudah ketemu ada 2. Ada yang lain lagi enggak? Ada yang lain lagi? Ya, sementara kita menemukan itu dari cover buku itu begitu. Gambar-gambar bangun datar segi 4 yang ada di sana. Oke, ini baru yang pertama begitu. Bagian yang kedua. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Ini baru untuk digunakan untuk memperbaiki konsepnya. Oke. Sekarang dari sini. Dari sini. Dari sini. Yuk, dari sini perhatikan dari 3 gambar ya, 3 jenis gambar ini kemudian kita mencoba di sini. Yuk, silahkan mengidentifikasi, mulai mengklasifikasikan sekarang. Yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ini tadi nama bangunnya ya, kita tuliskan dulu nama bangunnya tadi di sini apa? Persegi panjang ya. Kemudian trapesium. Terus di sini jajar. Ya, jajar genjang. Oke, sekarang kita cek persegi panjang memiliki 2 pasang sisi jajar atau tidak?
Atau satu saja? Dua. Berarti ini kita centang ya. Oke. Trapesium? Dua juga. Trapesium 2 atau 1? Kok saya nyentangnya di sana tuh? Trapesium, bentar. Sisi jajarnya ada 2 atau 1? 1 ya. Makanya tadi jawabannya masih salah kan. Oke, jajar genjang memiliki 1 atau 2? 2 ya. Oke, yuk. Sekarang dari sini mulai terlihat berdasarkan jumlah sisi sejajarnya, ini sudah dikategorikan menjadi berapa? Sebuah atau klasifikasi dari bangun datar segi 4. Berdasarkan jumlah sisi sejajarnya, ini sudah ada 2 kategori yang terdiri dari 2 pasang dan 1 pasang. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya. Apakah masih ada bangun-bangun yang lain kecuali yang ada di sini yang sudah kita tahu? Ini pertanyaan yang berikutnya. Masih ada lagi enggak? Apakah hanya ini saja bangun segi 4? Tidak. Yuk, sekarang bagian yang kedua. Apakah masih ada bangun yang lain? Apa saja itu? Yuk. Apalah? Yang belum ada di situ apa? Persegi. Nah, oke. Persegi. Apalagi? Belah ketupat, Pak. Oke. Belah ketupat. Ada lagi? Ada layang-layang juga. Oke, layang-layang. Oke, layang-layang. Ada lagi? Yuk, selain layang-layang ada lagi? Persegi, belah ketupat, layang-layang, ada lagi enggak? Segitiga, Pak. Itu masuk segi 4 enggak? Tidak, Pak, itu. Tidak ya? Oke. Terus, kalau bentuknya seperti ini, masuk apa ini? Pintar sembarang. Nah, satu lagi, Christina pinter banget. Ada segi 4 sembarang. Nah, ini kita tulis di sini. Segi 4 sembarang. Oke. Baru sekarang kita tambahkan apa yang kita punya ini untuk memperbaiki konsep kita. Ya, perbaiki konsep kita. Nah, oke, kita tulis lagi tadi. Tadi apa? Persegi, panjang. Terus? Belah ketupat. Trapesium ya. Terus jajar genjang. Jajar genjang. Terus tambahannya apa tadi? Saya tuliskan bentar ya. Oke, jajar genjang. Terus persegi. Ketupat sama oke, belah ketupat. layang-layang. Ada layang-layang. Terus ada yang sembarang ya. Terus saja sini ya. Sembarang. Oke, bukan sembarangan ya. Sembarang aja. Oke, persegi tadi punya berapa pasang sisi jajar? Persegi panjang? 2. Trapesium? 1. Jajar genjang? 2. Persegi? 2. Belah ketupat? 1. Belah ketupat? 2 juga. Oke, layang-layang? 1. Layang-layang, lali ndak ini? Sisi sejajar ya, gambar layang-layangnya sih. Yuk, imajinasinya piye? Layang-layang loh ya. Punya sisi sejajar atau tidak? Layang-layang. Ya sejajar. Layang-layang loh ya. Layang-layang, ini imajinasinya kemana-mana, Christina. Yuk, sisi sejajar loh ya. Layang-layangnya
kelingan pora layang-layang kan bentuknya kayak gini toh. Satu, Pak. Satu. Sisi jajarnya mana? Tidak ada. Nah. Yo, hati-hati ya. Layang-layang loh ya. Nanti ada layang-layang istimewa ada, tapi layang-layang secara umum bentuknya kayak gini gitu kan. Kesina enggak pernah main layang-layang toh, Kris? Mosok loro loh. Layang-layangnya bentuknya piye? Layang. Bang ya, Pak. Hah? Apa? Apa? Layang-layang tuh harus seimbang tuh, Pak. Ya seimbang tapi dia sejajar enggak. Kalau sejajar terus bentuknya piye? Persegi panjang itu ya layang-layangnya. Oh iya. Kalau panjangnya sama iya sih Kris ya. Ini sama, oke lah ya. Imajinasimu kok rodok ora patek. Bener nggak Kris? Sama panjangnya iya Kris. Iya. Iya, tapi dia bukan sejajar. Ini kalau sejajar layang-layangnya kan gini ya. Kotak. Bener nggak? Oke, yo sembarang. Dia punya sejajar nggak? Tidak juga ya. Oke, yuk. Sekarang ini baru diperbaiki konsepnya. Jadi dari tabel ini, ya dari tabel ini maka segi 4 dikategorikan menjadi 3 keluarga besar. 3 keluarga besar, ya berdasarkan sisi ada tidaknya sisi jajar. Keluarga yang pertama memiliki berapa pasang? 2 pasang sisi sejajar. Oke ya. Yang kedua 1 pasang dan yang ketiga adalah tidak mempunyai. Oke, sampai sini simpan dulu perbaikan konsepnya. Oke, ada yang istimewa enggak di sini? Persegi panjang, jajar genjang, persegi, belah ketupat, dia berada di keluarga yang sama atau beda? Satu keluarga. Oke, satu keluarga yaitu catatannya dulu. Nanti kalau satu keluarga, ya, kalau satu keluarga, berarti kemungkinan jawaban di masalah pertama tadi gimana? Ini kan satu keluarga kan dia ya. Berarti masalah ini tadi kemungkinannya gimana? Berarti konsepnya benar Pak yang guru. Berarti konsepnya guru yang pertama kemungkinan benar. Baru kemungkinan loh ya. Nah, makanya kita kuatkan lagi nanti. Dari identifikasi ini, persegi panjang itu dalam satu keluarga. Berarti kalau dalam satu keluarga berarti ada kemiripan, ada hal yang sama. Benar ya? Sampai di situ setuju dulu? Sampai di situ setuju? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang baru dikuatkan konsepnya. Prinsip terakhir dari gasingnya. Tadi sudah dimulai diperbaiki di awal, kemudian dikuatkan dengan hal-hal yang seperti ini dan dikuatkan lagi dengan, kalau kemarin kan mencongak ya, sekarang mencongak dalam bentuk PowerPoint. Yuk, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Yuk. Oke ya. Yuk. Jawabnya harus cepat. Jawabnya harus cepat. Oke. Perhatikan segi 4 yang ada di atas. Yuk. Anastasia. Dari 1 sampai 4 itu mana yang jajar genjang? Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Jajar genjang itu dia pasti 1, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Oke ya, sepakat dengan itu? Sepakat ya? Terus ciri yang lain apa? 2 pasang sisi sejajar. Sisi yang berhadapan bagaimana? Sisi yang berhadapan? Halo? Miring. Ya, miring. Kayak pikiran kita sekarang ya. Miring semua, ini enggak miring ya. Sisi yang berhadapan gimana? Sama panjang. Ya, ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Oke. Tadi ciri yang pertama 2 pasang sisi jajar, oke.
Sisi sejajar yang saling berhadapan, panjangnya sama. Sudut yang berhadapan gimana? Sudut yang berhadapan? Sudut yang berhadapan? Gimana sudut yang berhadapan? Sudut yang berhadapan gimana? Halo, sudut ini misalkan. Ini dengan ini gimana? Berhadapan. Nah, berhadapan. Besarnya gimana? Sama. Sama. Ini dengan ini sama enggak ini? Sama. Sama. Oke ya. Anastasia menjawab bahwa yang merupakan jajar genjang hanya gambar yang pertama. Oke. 1 ya. Benar sih. Tapi di sini masih ada Yang nomor 3. titik-titik. Oke. Kinda, kamu setuju jawabannya Anastasia? Atau kamu punya pendapat lain? Setuju sih, Pak. Setuju ya. Bella? Enggak setuju, Pak. Kan itu hubungannya dari titik-titik. Berarti itu nomor 3 bisa jadi jajar genjang, Pak. Bisa jadi ya. Yakin enggak ini? Yakin enggak? Yakin enggak? Ya, lumayan sih Bella sudah berani mengatakan ya. Ada yang lain Pak kayaknya Pak. Tapi masih ragu-ragu yang mana aja. Kayaknya sih nomor 3 gitu ya. Oke. Tulis dulu aja yang nomor 3 ya. Loh, kok bukan nomor 3 ya? Kok malah nomor 1? Ya. Apakah hanya itu saja? Ya. Semua. Ya. Yang cowok siapa ini? Yang ada di sini. Cowoknya sama ini. Cowoknya sama tadi. Junadi. Jun. Ya Pak. Kamu gimana Jun? Lu kok malah nomor 1 ya Jun? Kenapa Jun? Kan dia satu keluarga sih. Tadi setuju ya satu keluarga ya. Ya. Tapi kenapa nomor 1 juga jajar genjang gitu? Setuju nggak Jun? Setuju Pak. Karena setuju ya? Karena sisi dari susah sih. Dari sini Pak. Sisi dari yang garis 2 itu. Nah, ini kan sama panjang juga sama ya. Sisi Ya, yang Pak. sejajar sama panjang, yang atas dengan bawah sama. Sama Sudut panjang. yang berhadapan sama enggak? Sama Pak. Sama. Ini dengan ini sama dengan yang di sana ya. Ini Ya, dengan ini juga sama. Oke. Apakah hanya nomor 1? Ternyata nomor 2 juga loh. Iya. Nomor 2 juga. Ternyata nomor 3 juga. Ayo, gimana sekarang? Ayo. Apakah nomor 2 juga memenuhi? Sisi yang berhadapan sama panjang? Oke, memenuhi. Samping sama. Atas dengan bawah sama. Sudut yang berhadapan, sini 90, sana juga 90. Ini juga 90, di sana juga 90. Yang nomor 3 juga sama. Sisi-sisi yang berhadapan, berarti ini dengan ini, sama panjang. Ini dengan ini juga sama panjang. Sudut yang di sini, sama yang di sini sama. Yang di bawah dengan yang di atas sama. Berarti memenuhi keluarganya ini. Berarti sama jajar genjang. Yuk. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, keempatnya ini memiliki ciri yang sama. Tidak hanya 2 pasang sisi sejajar, tapi sudut yang berhadapan sama, sisi yang berhadapan juga panjangnya sama. Berarti dia jajar genjang. Tapi dia istimewa. Istimewanya apa yuk? Satu-satu. Lihat di sini. Persegi panjang, dia merupakan jajar genjang tapi istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya apa? Istimewanya apa ya? Yang membedakan dengan yang jajar genjang ini. Ini kan umum. Ini orang tuanya ini, anak-anaknya ada di sini gitu ya. Ini adalah keluarganya dan ini adalah bagiannya.
Berarti ini himpunannya adalah himpunan jajar genjang. Di dalamnya ada persegi panjang, persegi, dan juga belah ketupat. Istimewanya apa persegi panjang ini? Halo? Istimewanya apa? Isinya 4. Jajar genjang 4 atau enggak? Nah ini 4 loh sisinya loh ya. 1, 2, 3, 4 wong segi 4 toh ya, berarti sisinya 4 toh. Istimewanya apa? Salah satu sudutnya siku-siku. Salah satunya saja atau keempatnya malah? Halo, yang di sini yang digambar cuma sisi 1 toh ya, padahal di sini juga siku-siku loh ya. Iya, keempatnya Pak. Keempatnya, ini istimewanya di situ teman-teman. Sudutnya siku-siku, keempat-empatnya. Terus kalau yang persegi gimana? Istimewanya apa? Istimewanya apa? Yang persegi. Halo, yang persegi istimewanya apa? Yang 4 rusuknya sama panjang. Pintar banget. Ada 2 ya berarti ya. Sudutnya 90, keempat sisinya atau rusuknya sama panjang. Oke. Sudutnya sama semua, sisinya juga sama. Kalau yang belah ketupat, yang istimewa apa? Ini tadi belah ketupat ya. Sisinya sama panjang. Kalau yang persegi, cukup 1 saja, sisinya sama panjang, dan 1 lagi, sudutnya 90 derajat. Sudutnya sama besar. Sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti jawaban guru pertama tadi, atau pernyataan guru pertama tadi berarti betul. Persegi adalah jajar genjang. Oke, baru jajar genjangnya loh ya yang terjawab loh ya. Kan tadi ada 2 pernyataan kan ya, jajar genjang dan juga persegi panjang. Oke, kita lihat sekarang berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi persegi panjang itu ya jajar genjang, tapi dia istimewa. Sudutnya 90 derajat. Belah ketupat jajar genjang juga, tapi dia istimewa karena keempat sisinya sama. Persegi dia juga jajar genjang, tapi istimewa. Keempat sisinya sama dan keempat sudutnya siku-siku. Oke, sekarang bagian yang kedua. Mana yang persegi panjang? Nomor 4. Persegi panjang nomor 4? Nomor 1. Nomor 1, Pak. Ya, nomor 1 ya. Apakah nomor 4 persegi panjang? Tidak, Pak. Tidak, karena persegi panjang sudutnya harus sama dan besarnya berapa? 90. Yang nomor 4 90 atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Pinter banget ya, Jun ya, Jun. Keren, Jun. Oke, keren ya. Nomor 1, oke. Apakah cukup nomor 1 karena ada titik-titiknya? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Kenapa nomor 2 sekarang? Besarnya 90 derajat juga. 90 derajat, tapi dia istimewa. Istimewanya apa? Sudutnya siku-siku. Sudutnya sama dengan persegi panjang siku-siku. Keempat sisinya sama. Mantap Bella ya. Keempat sisinya sama. Ini istimewanya. Tapi dia juga keluarganya persegi panjang. Yo, kalau digambar dalam diagram Venn masih ingat enggak? Ya. Kalau digambar dalam diagram Venn, gambarnya jadi seperti apa? Tak gambar nih di sini. Diagram Venn tuh. Kurang gede ya kayaknya ya. Kita geser lagi aja di sini. Kita kosongkan yang di sini ya. Yuk. Oke. Kalau digambar dalam bentuk diagram Venn, gambarnya jadi seperti apa? Yuk, tadi ada jajar genjang, yuk. Kalau digambar, terus bentuknya seperti apa dong? Masih ingat enggak? Diagram Venn masih ingat enggak?
Ya, ini semestanya kita pakai yang persegi panjang. Segi 4 ya. Kalau saya gambarnya seperti ini. Ya, ini A, ini B, dan ini C. Oke. A-nya apa? Persegi, Pak. A-nya persegi? Persegi panjang. Persegi panjang? Sebut aja semakin. Nanti mesti ada yang benar. Ayo. A-nya apa? Ayo, please. Yang lain, tolong. Maria. Jadi tadi Maria belum ada suaranya ini. Maria masih di situ enggak? A-nya apa, Maria? A-nya yang memiliki dua pasangan sejajar, yaitu persegi panjang, persegi belah ketupat. Satu aja. Oh. A-nya apa? Persegi, Pak. Persegi? Siapa yang setuju A-nya persegi? Persegi. Ayo. Chris, setuju enggak kamu, Chris? Yang paling gede, ya. Dari gede itu kan berarti himpunan yang lebih besar, lebih luas jangkauannya. Jajar genjang, Pak. Nah, pinter banget, Chris. Nah, A-nya adalah jajar genjang. Ya. B-nya apa, Chris? B-nya berarti persegi. B-nya persegi? Enggak. Apa, belah ketupat? Belah ketupat, Belah yakin? ketupat. Yang ada hubungannya, Chris, tadi, Chris. Ya, tadi baru membahas trapesium, yakin? Kita belum tunjukin trapesium loh ya. Oh. Belum loh ya, kita belum trapesium loh ya. Tadi yang pertama itu persegi ya, Pak, ya? Persegi panjang ya, Pak? Persegi panjang. Terus habis itu jajar genjang. Ya, ini jajar genjangnya kan yang ini 4 kan ya. Oke, yang B ini adalah persegi Panjang. ya, persegi panjang. Terus yang paling kecil yang ada di dalam ini itu kan himpunan bagian namanya kan, bagian dari. C-nya berarti apa? Persegi. Persegi, Nah, persegi, pinter banget. Jadi persegi itu bagian dari persegi panjang, dan persegi panjang itu bagian dari jajar genjang. Berarti yang paling gede adalah jajar genjang. Berarti jajar genjang itu persegi panjang atau bukan? Ingat enggak konsep himpunan? Masuk lali. Berarti B adalah himpunan bagian dari A. Apakah A merupakan bagian dari B? Halo? A bagian dari B atau bukan? Wah, ini konsep himpunannya jelek no berarti no. Kan kalau kita lihat di sini kan berarti B bagian dari A karena dia ada di dalam A. Benar enggak? Apakah berlaku sebaliknya A bagian dari B? Bisa jadi. Kalau dari konsep himpunan ini ya tidak mungkin lah ya. Jadi B bagian dari A, tetapi A ini bukan bagian dari B. Berarti B itu jajar genjang itu berarti tidak bisa masuk ke persegi panjang. Yang bisa masuk adalah persegi panjang bagian dari jajar genjang. Begitu teman-teman. Jadi bagian itu berarti contohnya misalkan ini contohnya. Ya, contohnya A 1 2 3 4 B ya. B misalkan 2 dan 3. Oke. Yo, sekarang dari sini gambar yang mana yang benar? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 atau gambar 2? Halo? A itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan 2 dan 3. Gambar diagram Venn yang menunjukkan kondisi di atas yang benar yang mana? Gambar 1
atau gambar 2? Gambar 1. Gambar 1. Karena B yang anggotanya 2 dan 3 itu merupakan bagian dari anggotanya siapa? A. Tapi kalau yang ini mungkin enggak. A bagian dari B. B-nya punya siapa saja tadi B-nya? B kan hanya 2 dan 3 kan? Punya 1 dan 4? Tidak. Berarti ini pernyataannya salah. Sama dengan yang di sini. Berarti B bagian dari A, tapi A bukan bagian dari B. Sama seperti yang ini tadi. Aman dan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Berarti dari sini sudah mulai bisa terjawab bahwa persegi merupakan bagian dari siapa? Persegi panjang dan juga bagian dari siapa? Jajar genjang. Jadi pernyataan tadi guru yang 1 dan guru yang 2 benar yang mana, Bet? Guru yang pertama tadi. Ya. Oke, sampai di sini aman ya? Oke. Nah, sekarang baru dilanjutkan ke berikutnya untuk penguatan yang berikutnya. Oke. Mana yang belah ketupat? Nomor 3, pasti ya. Yo, kok masih ada titik-titiknya? 4, Pak. 4 belah ketupat, yakin? Ciri khususnya apa tadi? Keempat sisinya sama loh. Yang 2, Pak. Nomor 2, Pak, nomor 2. Nomor 2. Ya, hati-hati. Keempat sisinya harus sama dulu. Ini masuk enggak? Tidak. Karena keempat sisinya tidak sama. Ini masuk enggak? Tidak. Karena keempat sisinya tidak sama. Yang masuk hanya yang ini dengan ini. Pasti kalau yang ini kan pasti ya. 3 ya. Dan 2. Oke. Terus kenapa persegi termasuk belah ketupat? Karena memiliki sisi yang sama, Pak. Oke. Tapi istimewanya apa? Istimewanya apa? Dia belah ketupat, tapi belah ketupat yang istimewa. Yo, istimewa. Sudutnya sama 90. Pinter banget. Sudutnya sama. Siku-siku yaitu 90 derajat. Yo, sekarang digambar dong. Yo, gambar 1, 2, dan 3 itu diagram Venn-nya jadi seperti apa? Persegi itu ya masuk dalam persegi panjang, bagian dari persegi panjang dan juga bagian dari belah ketupat. Gambarnya piye sekarang? Gambaran saiki. Gambarnya piye sekarang? Yo, gambarnya gimana? Berarti kan bagian toh? Kalau bagian berarti apa? Beririsan. Masih ingat himpunan yang saling beririsan? Ya, Pak, masih, Pak. Ya. Kalau ini saya tulis di sini A, ini B, ini C. A-nya apa? Sorry. A-nya apa? B-nya apa? C-nya apa? A-nya bisa persegi panjang, yang Oke. Iya, persegi panjang. C-nya apa? jajar genjang. C-nya? Belah ketupat. Kita kan hanya bicara 3 itu toh. Belah ketupat. Oke. B-nya? B-nya apa ini? Persegi. Oke, ini disimpan dulu nanti. Ini mau membuat peta konsep nanti. Jadi ini ternyata, nah ini masing-masing ini A, B, C ini dia dilingkupi oleh keluarga besarnya yang namanya apa? Tak tulis D ini. Berarti D-nya apa? D-nya apa berarti? Keluarga yang paling gede. Persegi, Pak. Persegi katanya yang B ini. Loh, kok jadi berubah lagi? Keluarga yang paling gede? Jajar genjang. Pinter banget. D-nya adalah jajar genjang. Ini adalah jajar genjang. Oke, sampai di sini sudah bisa dibayangkan ya, diimajinasikan dong.
Keluarga jajar genjang berarti ada di bawahnya ada persegi panjang, ada belah ketupat, terus ada yang sama namanya persegi. Yuk, sampai di situ dulu, simpan dulu. Bayangkan di situ dulu. Yuk. Ini tadi sudah kita gambarkan ya. Oke. Ini tadi kita sudah sempat gambarkan ya, seperti ini. Yuk. Ini A-nya adalah semestanya ya, persegi ya. B-nya jajar genjang, C-nya berarti belah ketupat. Berarti D-nya di sini adalah persegi panjang. Yang di sini siapa? Yang paling tengah ini. Persegi, Pak. Nah, pinter banget. Yang paling tengah ini adalah persegi. E-nya adalah persegi. Oke. Yuk, selanjutnya sekarang. Oke. Yo, mana yang layang-layang? 3, 5, 3, 4. 3, 4. 4 masuk layang-layang? 5 dan 6. Layang-layangnya nanti piye, Bel? Duri enggak, Bel? 5, Pak. 5 ya? 5 dan ada titik-titiknya, berarti ada yang lain berarti. 6 layang-layang, nanti bentuk layang-layangnya piye? 3, Pak. 3, oke, mantap. 3 ya. Sama 2, Pak. Sama 2. Pinter ya, karena 2 ini juga masuk keluarganya si 3 ya. Oke, sama yang nomor 2. Pinter, Jun. Wah, kamu keren banget ya untuk geometrinya, Jun ya. Oke, yuk sekarang kita lihat layang-layang. Layang-layang, Chris, bukan sejajar ya, Chris ya. Tapi sisi yang berdekatan ini sama panjang, supaya seimbang kan ya. Oke, sisi yang berdekatan sama panjang. Ini dengan ini sama panjang, ini dengan ini sama panjang. Ada satu pasang sisi, satu pasang sudut yang sama besar, supaya imbang kanan kirinya. Kita lihat yang nomor 4, dia tidak mungkin. Ini dengan ini tidak mungkin sama panjang kan ya. Ini dengan ini juga tidak mungkin sama. Berarti ini tidak mungkin juga. Nomor 4 tadi tidak mungkin ya. Apalagi yang di sini ya. Kita belum masuk ke sana. Ini yang mungkin ya, nomor 3 dan 2. Nomor 4 ini juga tidak mungkin. Sekarang kita lihat sisi yang berdekatan sama ya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini juga sama, ini dengan ini sama. Sudut yang salah satunya minimal ya, sama juga. Oke. Berarti faktanya belah ketupat merupakan layang-layang. Ya, belah ketupat berarti layang-layang tapi istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya? 4 sisi. Ya, 4 sisi yang bagaimana? 4 tusuknya sama panjang. Ya, oke. 4 sisinya tusuknya sama panjang. Terus persegi juga layang-layang. Berarti layang-layang yang istimewa juga. Istimewanya apa? Chris, apa Chris? Istimewanya Chris? Sudutnya Pak sama 90 derajat ya. Oke, keempat sisinya sama dan juga sudutnya sama. Siku-siku yaitu 90 derajat. Oke, dari sini sudah ada keluarga baru ya. Tadi ada keluarga besar, namanya keluarga apa yang nomor 4 ini tadi? Ini keluarga yang pertama. Keluarga apa tadi? Keluarga yang memiliki 2 pasang sisi zat tadi, namanya keluarga besar apa ini? Jajar, genjang. Oke, keluarga yang kedua ada keluarga apa ini? Layang-layang. Layang-layang. Nah, kita nambah lagi, berarti yang di sini ada satu lagi tuh berarti ada keluarganya siapa? Trapesium. Nah, oke. Ini tadi sudah ya. Kita sudah. Ini enggak usah kita lihat di sini. Oke. D-nya ini siapa berarti? D-nya ini siapa? Ini sudah ya. Sudah kecepatan gitu ya. Kecepatan yang buka ini ya. Oke. Karena itu ya sudah. Oke lah. Jadi D-nya itu adalah himpunan trapesium. A-nya
segi 4 ya, B-nya adalah jajar genjang, dan ini layang-layang. Oke, terus yang di dalam ini siapa berarti? E-nya yang mana ya? E-nya kita lihat sekarang. Aduh, tidak kelihatan. Oke, E-nya nggak ketok ya. E-nya itu di sini teman-teman. Oke, E. Perseginya mana? Nah, perseginya adalah yang di sini. Ya. Berarti ada irisannya antara E dan F ya. Oke, E dan F. Nah, terus yang ini siapa berarti yang di tengah ini? Yang paling istimewa ini. Siapa yang paling tengah di sini? Ini G. G-nya berarti siapa? G-nya? Sembarang. Sembarang. Apa kita segi 4? Layang-layang. Layang-layangnya wis ana ning endi to iki? Layang-layangnya C iki lho ya. Ini layang-layang C. Oh, B-nya jajar genjang. Ini trapesium. Ini tak gambar lagi di sini. Satu lagi. Ini yang H. Ini sembarang. Yo, D-nya karena sudah trapesium. Ini siapa yang paling kecil ini? Persegi, Pak. Ah, pinter banget. Dia persegi. Oke ya. Terus hanya tambahi dewe ya. Hanya ini tambahi dewe. Hanya tadi apa? Segi 4 sembarang ya. Oke. Yuk. Sekarang kalau ini digambar dalam diagram atau peta konsep jadinya seperti apa? Ada yang berani menggambar poinnya 5 deh. Nyelengi poin 5. Peluang untuk dapat A gede ini. Ya, siapa yang berani menggambar dalam peta konsep atau diagram yang lain? Gambarnya jadi seperti apa? Ya. 5 menit berimajinasi. Ya. Jadi kalau dari sini, ya, dari sini kita bisa mengkelompokkan persegi panjang itu ada 4 keluarga besar. Keluarga yang pertama adalah keluarga jajar genjang. Keluarga yang kedua adalah keluarga apa ini? Layang-layang. Keluarga yang ketiga adalah keluarga trapesium. Keluarga yang keempat adalah keluarga segi 4 sembarang. Nah, berarti sudah ada 4 pohon tuh. Ya, ada 4 pohon yang nantinya ada hubungan ini. Oh, ternyata keluarganya B dengan keluarganya C, berarti keluarganya jajar genjang dengan keluarganya layang-layang itu ada yang sama. Ada yang sama. Ya, ada yang sama. Yaitu siapa? Belah ketupat dan juga persegi. Oh, ternyata belah ketupat dan persegi panjang itu ada yang sama juga, yang namanya persegi. Nah, gambari piye sekarang? Itu titik kritisnya segi 4 di gasing. Sampai bisa ke sini. Oke. Keluarga yang pertama ya. Sembarang kita masukkan di sana. Keluarga yang kedua, jajar genjang. Keluarga yang tiga apa tadi? Halo. Yang ketiga, sebut aja apa? Layang-layang. Terus yang terakhir adalah trapesium. Oke, sekarang yuk baru kita turunkan di sini. Ya, jajar genjang dia punya persegi panjang. Layang-layang punya siapa? Oke ya. Ada belah ketupat ya. Oke, terus Persegi. ya, yang paling terakhir anak-anaknya. Ya. Ini adalah titik kritis persegi, segi 4 teman-teman. Kita tidak pernah kan disuruh sampai memetakan seperti ini kan? Nah, ini nanti yang harus dilakukan oleh kita sampai menuju ke titik kritisnya gitu. Jadi ini adalah titik kritis dari titik kritis gasing untuk segi 4 gitu. Oke ya, nanti boleh di screen di print screen ya, masukkan ke sana. Dan nanti setelah ini teman-teman ya, setelah mereka mendapatkan ini, nah ini kan baru masuk ke gasingnya, berarti baru kritikalnya. Nah terus nanti bagaimana
bagaimana aktivitas berikutnya. Nah, kita masuk aktivitas berikutnya. Nah, ini tadi kan sudah ya, penguatan konsepnya, PPT-nya, janjinya sudah ada toh? PPT-nya sudah dikuatkan dengan PPT tadi. Terus bagian yang berikutnya adalah, nah ini, implementasi, berarti ini bagian yang kreatifnya, implementasi konsep dalam produk kreatifnya. Nah, ini mereka akan menyusun ini, teman-teman. Nanti bisa dikirimkan kalau nanti mereka tidak harus dalam Microsoft Word. Ini kemarin saya buat untuk mahasiswa, maka mereka membuat dalam Microsoft Word. Kalau anak SD, ya langsung digambar aja nanti. Langsung digambar. Bisa miniatur rumah, robot, tangkram, yang menggunakan ini. Bangun datar segi 4. Nah, bisa ditambah dengan segitiga. Nah, untuk mengarahkan imajinasi mereka, saya kasih contoh untuk yang tangkram. Mereka bisa bikin robot, miniatur rumah boleh. Kemudian saya siapkan untuk yang tangkramnya mereka, yang bisa dijadikan imajinasinya mereka. Nah, ini. Saya kasih dengan tangkram. Gitu. Nah, gitu. Ya. Tangkram, karena tadi boleh kan ya? Boleh sembarang, boleh menambahkan segitiga. Nah, saya buatkan tangkram buat mereka. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, tangkramnya bagaimana ya? Nah, ini coba untuk dipasangkan tangkramnya. Ya, seperti ini. Pokoknya ada segi 4, segitiga boleh juga. Hasilnya, tangkramnya seperti ini. Nah, oke, yang lainnya, tangkram yang lainnya boleh juga dipasang. Yang penting ada unsur segi 4 dan juga ada sembarang boleh, kemudian ada persegi sembarang boleh, ya. Oke, dimasukkan ke sana. Oh, oke. Jadi tangkram yang kedua. Tangkram yang berikutnya, ya, mereka bisa diarahkan ke sana, gitu. Terus kira-kira tangkram ini bisa dibuat untuk apa? Dipasang sebagai hiasan dinding, bagus enggak? Bisa enggak? Bisa. Untuk wallpaper di kamar, bisa enggak? Bisa juga. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya mereka sudah diarahkan ke sana sampai nanti masuk ke bagian konfirmasi produk kreatif dan refleksi bermaknanya. Apa yang mereka buat? Kenapa yang dibuat misalkan miniatur rumah? Apa yang kau buat? Oh, robot-robotan. Kenapa kamu bikin itu? Ada hal baik apa yang kamu peroleh di situ? Coba bayangkan, kita tidak harus beli loh hiasan dindingnya, kita bisa bikin sendiri. Tangkramnya bisa enggak dipasangi fotonya kita? Oh, bisa juga. Nah, ada hal-hal baik di sana. Bahwa kreativitas itu bisa dipakai untuk menghias dinding. Menghemat toh akhirnya toh, tidak harus selalu beli, tapi bisa bikin sendiri. Nah, itu bagian refleksi yang masuk ke dalam bagian keempat 3CM, yaitu meaningful-nya di sana. Dibahas dan mereka menuliskan itu.